Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa, apa kabar? Sehat walafiat tentunya. Semoga berkah segala urusan kita. Dan sehat walafiat lahir batin serta kantong kita. Sahabat, pemirsa perempuan khususnya. Jadi hidup ini adalah perlu penataan bagi diri kita yang perempuan. Yang sudah punya suami, dari suaminya kepada kita agar istrinya ditata supaya hidupnya berkah dan nyaman, tentram. Sahabat pemirsa yang saya banggakan. Kali ini saya akan ngomong masalah kerudung, jilbab, niqab, penutup kepala atau haimar. Sama saja itu kan? Hanya beda nama saja. Sahabat yang saya banggakan. Bermula dari Al-Quran yaitu surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah wanita yang beriman menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak. Jangan lupa ya, kecuali yang biasa tampak. Dan lagi, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka menutupkan satu kain lagi di dadanya. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, kita menutup seluruh aurat tubuh kita kecuali yang biasa tampak. Dan yang kedua, satu lagi penambah kain di atas dada kita yang perempuan khususnya. Nah, di sini pemirsa yang saya sangat banggakan, apa yang dimaksud dengan yang biasa nampak? Apa itu? Satu adalah telapak tangan dan muka kita. Dalam fikih, dalam tafsir Al-Munir yang dikarang oleh beliau Syekh Wahbah Zuhaili. Wa amma ma dhahara minha fahuwal wajhu wal kaffani wal khatimi. Adapun yang dimaksud yang biasa nampak adalah wajah, 2 telapak tangan serta cincinnya perempuan. Berarti yang boleh dibuka, yang boleh nampak kita, wahai perempuan, satu adalah satu adalah muka, wajah kita, kedua telapak tangan, kira cincin. Berarti atasnya juga bisa boleh nampak. Sahabat yang saya sangat muliakan, kama nukila an Ibni Abbas wa jama'ati wa huwa al-masyhur indal jumhur. Sebagaimana penafsiran yang populer di kalangan mayoritas ulama berdasarkan pendapat yang dinukil oleh Ibnu Abbas adalah dari hadis Nabi kita. Ya Asma, innal mar'a idza balagatil haid lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhi wa kaffaihi. Saat itu Asma menghadap Rasulullah SAW. Beliau ternyata memakai baju yang agak tipis. Hai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila sudah balik berarti sudah menstruasi, sudah balik, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan itu. Rasul ngasih isyarat muka dan telapak tangan. Hadis ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sudah sangat sudah sangat kuat di sini bahwa yang boleh nampak auratnya perempuan di hari-hari kita adalah muka dan telapak tangan serta cincin atau atas tangan kita. Kemudian fadzhabal jumhur al-fuqaha sekarang bicara kepada 4 madhab yang suka kita anut ijtihadnya. Siapa beliau? Al-Hanifah wal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabila ila annal wajha laisa bi'aurat. Sesungguhnya Abu Hanifah, kemudian Malikiyah, madhab Maliki, madhab Syafi'i,
Hambali, sesungguhnya wajah bukan termasuk aurat. Sahabat yang saya sangat muliakan, yang dimaksud aurat adalah hal-hal yang menggoda lawan jenis. Katakanlah begini, seluruh ulama berpendapat bahwa muka bukan termasuk aurat. Namun kalau memang muka itu ditambah ini, ditambah itu, di model ini, model itu, sehingga ada unsur fitnah, sehingga lawan jenisnya sehingga tergoda, maka itu juga termasuk aurat. Contoh, senyumnya lebay. Contoh, ketika jumhur ulama mengatakan bahwa ini bukan aurat, kerlingan wajah, kerlingan matanya ternyata mengkerling, menarik daya tarik kaum laki-laki, maka itu bisa termasuk aurat. Kesimpulannya bahwa wajah ini bukan termasuk aurat apabila dalam unsur wajah kita, bibir, mata, dan lain tidak mengandung unsur fitnah. Ada nggak yang begitu sahabat perempuan? Pasti ada lah. Pasti ada perempuan yang mana itu? Yang mana ya? Yang sono-sono. Ya, yang memang kerjaannya menggait lawan jenis dengan kerlingan matanya, dengan desahan suaranya, dengan gerakan bibirnya, dengan mendayu-dayu suaranya. Itu semua akhirnya menjadikan aurat karena ada ilatnya, yaitu ilatnya adalah termasuk menimbulkan fitnah itu. Sahabat-sahabat yang sangat saya muliakan. Kemudian wa idza lam yakun aurat fa innahu yajuzu laha antas tarahu fanaktakiba walaha antakshifahu fala tangtakiba. Karena itu wanita boleh menutupi wajahnya dengan cadar atau niqab dan boleh membuka wajahnya. Sahabat yang saya muliakan, ini adalah kitabnya Al-Mau'usud Al-Fiqhiyah. Jadi maknanya bahwa apa? Sekarang ada dua pilihan. Bolehkah kita pakai cadar atau niqab? Bolehkah kita hanya pakai jilbab saja tanpa cadar? Tunggu, sebentar lagi akan kita ketemu lagi. Pemirsa, masih tetap di tempat kita kan? Tetap ngaji? Sahabat yang saya muliakan, sekarang bicara bagaimana perempuan yang memang katakanlah tadi mulutnya penuh dengan penggoda, kerlingan matanya penggoda, apakah dibuka wajahnya? Nah, ini kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam yakun auratan fa innahu yajuzu laha antas tarohu fatantaqibu walaha antakshifahu fala tantakiba. Karena itu wanita boleh menutupi wajahnya dengan niqab atau juga tidak menutupi dengan niqab. Jadi kesimpulannya bahwa niqab adalah sunnah. Karena apa? Karena yang termasuk aurat kita adalah selain muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan bukan termasuk aurat kecuali mengandung fitnah, maka termasuk aurat. Jika wanita itu pembawaannya atau body language-nya penuh dengan menggoda, maka sebaiknya pakai niqab. Gitu kan sahabat? Begitu kan? Karena apa? Karena begitu dibuka matanya kerlingannya maut, senyumannya menarik dan maut. Ya itu mah jadi wajib niqab. Tapi kalau yang kita biasa-biasa aja, tidak wajib memakai niqab atau sunnah niqab itu. Dan hari gini teman-teman saya kadang-kadang niqab dipakai dengan mode, bergaya. Betul nggak? Hudungannya kuning, niqabnya kuning, giginya kuning. Sidonya tebel, kemudian blush on-nya tebel, kemudian alisnya ke atas. Sekarang gimana kalau begitu? Nah, saya nggak menilai. Pasti yang jelas adalah tergantung niat masing-masing. Yang namanya niqab itu adalah menyamarkan wajah agar tidak timbul fitnah. Ya kalau warnanya kuning transparan, why? Ayo. Nah, jadi sahabatku yang pakai cadar, yang pakai niqab,
janganlah cadar dijadikan sebagai mode saja, sebagai apa namanya, sebagai fashion saja. Nah ini akhirnya apa? Nggak menjadi hukum yang benar. Akhirnya apa? Ada riaknya, ada fashionnya, ada show off-nya, ada apa mode lagi trennya. Nah kan? Akhirnya apa? Nikob antum sebagai tren semata. Ini yang saya tidak berkenan pada sahabat-sahabatku yang perempuan tentunya. Kalau sudah berniat pakai nikob tentunya harus konsekuensinya dalam pastinya. Kenapa? Menjaga diri dari show off gitu kan. Dan tidak hanya tren mode saja. Jadi ketika tren ya dipakai, nggak tren ya dipakai, keluar dipakai, dalam dipakai. Inilah ketika Anda sudah ngambil konsekuensi memakai nikob atau cadar. Pemirsa yang saya sangat banggakan. Meskipun para ulama menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat wanita, akan tetapi karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah, gitu kan? Maka mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukum pakai cadar. Nah sekarang gini, kalau perempuan tuh nggak lenje, nah sorry ya sahabat ya pemirsa, kalau kita nggak lenje biasa aja, bahasa tubuhnya juga aman, adem, nyaman, gitu kan? Satu. Kedua, kalau emang dia language-nya bodinya lenje itu ya maaf ya agak genit. Nah gimana sekarang? Hanafi sekarang berbicara bahwa apa? Memakai cadar hukumnya sunnah atau dianjurkan dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ini pendapat Imam Maliki atau mazhab Maliki ya. Qala Hanafi, tumna'u al-mar'atu asyabah min kashfi wajhiha bainar rijali fi zamanina la li'annahu auratun bal li khaufil fitnati. Kata beliau Imam Hanafi, di zaman kita sekarang wanita dilarang memperlihatkan wajah di antara laki-laki. Bukan karena wajahnya sendiri, bukan. Karena apa? Karena wajahnya itu, language-nya itu, bibirnya itu, matanya itu, gerakannya, mukanya itu menimbulkan fitnah. Nah jadi kalau ngomongin wajah, pada umumnya wanita kan sama kan? Sama, hanya hatinya kita yang berbeda. Sekarang contoh gini, saya ngelirik dengan mas itu kameramen. Saya katakanlah saya suka sama mas kameramen. Bagaimana saya? Pasti saya akan segala cara kan? Tapi kalau saya hati saya biasa aja ya aman. Maka yang menjadi wajib dan tidaknya cadar atau nikob karena dikhawatirkan wajah perempuan itu menimbulkan fitnah. Kalau bahasa saya orang bodoh nih ya, kalau lu lenje pakai, kalau lu nggak lenje nggak apa-apa, nggak aman kan? Lu nggak aman kalau lenje gitu kan? Itu bahasa anak-anak muda kan begitu kan? Jadi maknanya bahwa apa? Cadar itu menutup muka agar nggak kelihatan, menimbulkan fitnahnya. Sahabat yang saya muliakan, sekarang pendapat Imam Maliki. Memakai cadar, kata beliau Imam Maliki, makruh. Jika memakainya sampai menutup mata, menjadi wajib jika khawatir fitnah. Jadi kata Imam Maliki wajib kalau memang lenjeh tadi, kalau fitnah tadi, tapi makruh kalau sampai muka, makruh. Wa qala al-Malikiyah yukrahu intiqabul mar'ah ay taghdhiyatu wajhiha wa huwa ma yaslu lil uyun sawa'un kanat fi sholatin aw fi ghairiha kanal intiqabu fiha li ajliha aw la li annahu minal ghuluwi. Mazhab Maliki berpendapat bahwa makruh hukumnya wanita yang memakai cadar bila sampai mata, baik dalam sholat maupun di luar sholat, ataupun karena jadi wajib kalau memang wajahnya, mukanya menimbulkan fitnah. Sahabat yang saya sangat muliakan. Jadi 4 mazhab yang kita ambil istihadnya adalah hampir semua sama. Kenapa? Jadi wajib kalau memang ini ada fitnahnya. Jadi sunnah kalau nggak masalah. Jadi makruh kalau terlalu lebay makainya. Kan gitu kan? Nah oke sahabat, yuk kita lanjut lagi nanti setelah yang satu ini.
Sahabat yang saya sangat muliakan, pemirsa El Sinta, karena Indonesia, karena di negara kita Indonesia ini kebanyakan dari kita mengambil istimbatnya, istihadnya Imam Syafi'i, maka bagaimana sikap beliau terhadap niqab ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wahtalafas syafi'iyya fi tanaqqubil mar'ati fara'yun yujibun niqaba 'alaiha. Mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum memakai cadar bagi perempuan. Yang pertama adalah menyatakan bahwa hukumnya wajib. Pertama, wakilah huwa sunnatun, wakilah ya khilaful aula. Pendapat yang lain menyatakan hukumnya sunnah dan ada juga yang menyatakan khilaful aula. Jadi memang beliau itu ada pendapat yang pertama dan yang kedua. Nah, akhirnya apa? Pendapat beliau ada yang wajib, ada yang sunnah. Tentunya wajib apabila wajah perempuan itu jadi fitnah, dan sunnah juga jika tidak ada masalah bagi wajah kita perempuan. Pemirsa yang saya muliakan, annalaha salasu auratin. Auratin fis shalah ay kullu badaniha ma siwa wajhi wal kaffaini. Wanita memiliki 3 jenis aurat. 1, aurat dalam sholat, yaitu apa itu? Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Wa auratun bin nisbati linadril ijadibi ilaiha jami'u badaniha hatal wajhi wal kafaini alal mu'tamadi. Yang kedua, aurat terhadap pandangan laki-laki lain, yaitu seluruh tubuh wanita kecuali telapak tangan dan wajah kita. Jadi ini aurat di luar sholat hampir sama dengan aurat dalam sholat bagi kita. Yang ketiga, wa auratun fil khalwati wa indal maharimi. Aurat ketika berdua bersama mahram. Bagaimana itu? Walau kanal wajhu wal kaffu auratun lama harrama satrohuma. Seandainya wajah dan telapak tangan itu aurat, niscaya beliau tidak akan mengharamkan wanita berhenti menutupi wajah dan telapak tangannya. Jadi intinya bahwa apa? Bahwa muka telapak tangan aman bagi kita dan sholat dan tidak sholat. Sahabat yang saya sangat muliakan, selain itu juga karena dorongan kebutuhan untuk menampakkan wajah pada waktu jual beli. Sekarang bagaimana kita yang berdagang, yang jual beli? Serta perlu menampakkan tangan untuk mengambil, mengajar, gitu kan? Dan hal itu wajah tangan tidak dianggap aurat. Contoh sekarang, terpaksa saya dengan laki-laki akan mengambil sesuatu, gitu kan? Atau saya ngajar pada anak laki-laki, maka wajah saya dalam kepentingan ngajar saya bukan termasuk aurat karena bukan untuk maksiat. Jadi lagi-lagi tergantung dari niat kita. Tapi kalau show off pasti jadi aurat. Sahabat yang saya muliakan, disinilah penataan agama terhadap kelakuan akhlak wanita tentang aurat. Agar apa? Agar tidak menguncangkan dunia. Agar enggak heboh dunia gara-gara perempuannya pakaiannya sembarangan. Ada semacam pepatah yang salah memang. Contoh begini, ketika perempuan, maaf tanda kutip, diperkosa laki-laki di tengah jalan. Kata laki-laki gimana? Bu Dewi, jangan salahkan saya dong. Salahkan juga perempuannya. Lihat dia bagaimana bajunya, bagaimana pakaiannya. Nah gitu kan. Jadi kalau gitu ketika ada umpan balik dari seorang perempuan yang katakanlah pakaiannya gak senonoh, gak tahu hukum aurat, laki-laki lewat yang juga gak senonoh juga. Jadilah sesuatu yang tidak diinginkan oleh agama kita. Karena apa? Karena tatanan aurat perempuan yang tidak semestinya. Sahabat, ayo hidup ini berusaha tidak seperti binatang. Kata guru saya, lawang ayam saja pakai baju kok. Apa Pak Guru? Saya bilang, itu kan ada bulunya. Oh iya ya.
ternyata ayam juga ada bulunya, ada bajunya. Lah kue kok orang nggo baju, nah gitu. Kamu nggak pakai baju, berarti kamu lebih dari ayam. Balhum adol, gitu kan? Ketika manusia yang tidak ikut tatanan agama, ulaika kal an'am balhum adol. Kamu kayak binatang, bahkan lebih gila, lebih nekat daripada binatang. Ayam saja pakai baju, lah kok kamu orang nggo baju. Jangan salahkan kalau ternyata ada laki-laki yang ternyata menjarah Anda. Jadi salahnya ada kedua-dua belah pihaknya. Ayo pemirsa, kita tata anak-anak kita tata istri kita dalam hal berpakaian agar enggak gulu, agar tidak berlebihan, agar menjadikan tatanan hidup ini aman, tentram, karena perempuan akhlaknya akhlakul karimah dengan pakaian yang baik. Pemirsa, ayo ngaji terus. Wahai teman-temanku yang perempuan, ngaji jangan lupa dengan guru sanad yang benar. La bil Google. Tidak ngaji dengan Google semata. Kalau dengan Google ngaji, ngajikan lagi dengan guru yang bersanad. Karena sanad ini diperlukan dalam teksnya agar otentik, agar betul, dan hoax tidak akan masuk dalam tatanan pengkajian ilmu kita. Sekian dari saya. Jangan lupa kalau ada di ladang sumurnya banyak airnya, kita timbas terusnya. Jangan lupa kalau ada guru yang mumpuni ilmunya, kita ngaji seterusnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.